Punya tahu dan bihun, cobain nih bikin cemilan yang satu ini. Seriusan rasanya enak banget. Anak-anak suka, bisa dijadikan ide jualan atau ide bekal anak sekolah. Untuk caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan 5 buah tahu putih. Aku pakai ukuran yang seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian tahu putih ini kita akan haluskan menggunakan garpu. Untuk halusnya seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman. Kemudian di sini aku akan tambahkan dengan 1 keping bihun. Ini sebelumnya sudah aku rebus dan juga aku potong-potong kecil. Dan ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan tapioka dan terigu. Ini sudah aku campur sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya juga aku akan kasih wortel dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris. Kemudian kita akan masukkan bumbu-bumbu yang sudah aku tuliskan di video. Lanjut ini kita akan aduk kembali sampai tercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan bawang putih bubuk atau boleh pakai bawang putih yang fresh diulek halus ya teman-teman. Nah, ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur ayam. Ini kembali kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Selanjutnya siapkan wadah anti panas seperti ini yang sudah diolesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Ini langsung aja kita masukkan semua bahan ke dalam wadah. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Sambil kita ratakan dan kita padatkan seperti yang ada di video. Nah, ini kita sambil padatkan dan kita rapikan ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini, sudah padat dan rapi. Ini mau lanjut untuk dikukus. Sebelumnya kukusannya sudah aku panaskan ya teman-teman. Ini kita akan kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit ini sudah matang ya teman-teman. Oh iya, ini ada sedikit air yang menetes-netes. Jadi kita buangin aja ya teman-teman. Nah, kemudian langsung kita akan dinginkan. Ini kita tunggu sampai suhunya turun. Boleh disimpan di dalam lemari es biar cepet. Nah, ini udah cukup dingin ya teman-teman. Mau lanjut aku potong-potong. Untuk potongnya disesuaikan dengan selera aja. Kalau teman-teman mau berjualan juga disesuaikan dengan harga jual ya teman-teman. Untuk potongannya hasilnya jadi seperti ini ya. Ini enggak terlalu kecil ya. Kalau untuk berjualan ini bisa dijual seharga 1000 atau 2000-an. Kemudian aku siapkan 2 butir telur. Ini udah aku tambahkan dengan kaldu bubuk. Kemudian masukkan potongan nugget bihun ke dalam telur. Lalu kita goreng satu persatu seperti yang ada di video. Ini ya teman-teman, aku celupkan dulu seperti ini. Lanjut aku goreng. Aku menggunakan api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Karena ini untuk bihunnya sudah matang ya tadi ya. Karena kita sudah kukus. Jangan lupa untuk dibalik biar garing dan agak crunchy ya teman-teman. Setelah kecoklatan seperti ini langsung aja kita angkat kemudian ditiriskan, lalu lanjut untuk menggoreng sisanya. Nah, ini dia nugget bihunnya udah jadi. Hasilnya jadi banyak banget, bisa dijadikan lauk atau ide jualan di rumah. Kalau teman-teman mau jadikan ide jualan bisa dikemas seperti ini ya teman-teman. Dan tinggal kita tambahkan saus sambal sasetan seperti ini atau boleh langsung disemprotkan di atas nugget bihunnya. Nah, ini simple banget ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya juga cukup ekonomis. Nah, di sini aku mau cobain icip satu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya teman-teman. Ini gurih dan juga mengenyangkan. Satu ini rasanya enak banget. Bahan-bahan yang digunakan cukup ekonomis. Ini rekomen banget untuk dijadikan ide jualan. Bisa dijual seharga 1000 sampai 2000-an aja. Untuk caranya dan bahannya apa aja, yuk ikutin terus sampai selesai.
Pertama-tama panaskan minyak goreng secukupnya aja. Kalau udah panas, kemudian kita akan tumis 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Ini aku parut aja ya teman-teman, nggak usah pakai diulek atau teman-teman bisa diiris halus. Kemudian kita akan tumis sampai si 2 bawang ini menjadi harum. Kalau udah harum kayak gini, kemudian tambahkan daun bawang dan juga wortel. Ini kita akan tumis sebentar. Nah, kalau si daun bawang dan wortelnya sudah layu, kemudian di sini tambahkan sedikit air supaya ini enggak terlalu kering ya teman-teman. Jadi kita kasih sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk rata seperti ini. Lalu lanjut di sini kita akan kasih bumbu-bumbunya. Di sini aku kasih kaldu jamur, garam dan juga lada bubuk. Ini teman-teman boleh dikoreksi rasa ya nantinya. Kalau misalnya kurang boleh ditambahkan. Selanjutnya aku masukkan 2 keping bihun jagung yang ukuran kecil. Ini sebelumnya sudah direbus sampai benar-benar lunak ya. Ini langsung aja diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, di proses ini teman-teman jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Kalau udah oke, tinggal kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya siapkan kulit pangsit, aku pakai yang merek ini. Nah, ini aku nggak pakai semuanya ya teman-teman, aku pakai setengah bungkus. Lalu di sini kita ambil 1 lembar kulit pangsit dan kita kasih isian si bihun secukupnya aja atau sesuai dengan harga jual. Lalu di bagian pinggirnya kita kasih perekat. Ini boleh pakai air biasa aja atau pakai terigu yang dilarutkan dengan air. Jangan lupa sambil ditekan-tekan seperti ini supaya lebih menempel sempurna ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan berulang sampai selesai. Untuk bihunnya nanti masih ada sisa ya teman-teman, bisa kita jadikan stok aja di kulkas. Nah, ini dia hasilnya, jadi banyak banget, kurang lebih jadi 30-an. Kemudian lanjut ini kita akan langsung goreng. Aku balurkan dulu dengan telur yang sudah dibumbui dengan kaldu bubuk dan dikocok lepas. Langsung aja kita goreng satu persatu sampai kecoklatan dan juga garing. Untuk menggorengnya gunakan api sedang, jangan api besar ya, karena ini kan telur ya, jadi cepet banget buat matangnya. Ini jangan lupa sambil dibalik biar garing dan matangnya juga merata. Kalau sudah garing dan kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan satu persatu, kemudian kita bisa lanjut menggorengkan sisanya. Nah, ini dia cemilan kita hari ini udah jadi. Bikinnya super simple banget ya teman-teman. Satu resep jadinya banyak banget. Ini enak banget makannya dicocol dengan saus sambal kayak gini. Atau kalau teman-teman suka pedas pakai cabai rawit juga enak banget ya. Ini aku mau cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Padahal bikinnya gampang dan super simple banget ya teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi di channel Neza Zakia. Di video kali ini aku lagi mau bikin gorengan lagi nih. Si pastel yang buncit banget, ini isiannya full banget. Makan satu pastinya bikin lagi. Ini cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box. Teman-teman bisa lihat ini pastelnya buncit banget dan gak sabar ya untuk kita cobain. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai harum. Ini bawangnya aku parut aja dengan parutan keju. Teman-teman bisa ulek ya kalau teman-teman mau. Kalau udah harum, kemudian kita masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong ladu. Ini kita akan tumis sampai wortelnya agak layu. Kalau udah agak layu, tambahkan secukupnya air, sedikit aja ya teman-teman. Nah, kemudian diaduk sebentar, lalu di sini kita akan tutup sampai wortelnya agak empuk. Kalau udah agak empuk, kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu yang sudah aku tuliskan. Dan di sini aku juga kasih daun bawang dan juga seledri biar lebih harum. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur. Kemudian di sini akan aku masukkan 160 gram bihun jagung yang sudah direbus sebelumnya. Ini bihun jagungnya juga udah aku gunting-gunting ya teman-teman biar lebih mudah nanti untuk dimasukkan ke dalam pastelnya. Nah, ini udah cukup, kemudian langsung aja diangkat.
Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, aku pakai yang protein sedang, tambahkan 1 sendok teh garam dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan margarin. Lanjut, di sini aku juga kasih 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita akan aduk sampai tercampur. Kalau pakai spatula agak ribet teman-teman, di sini kita ulenin pakai tangan aja, tapi jangan terlalu ditekan ya. Cukup sampai tercampur dan adonannya menjadi berpasir. Kalau udah kayak gini, tambahkan 100 ml air es, masukkan secara bertahap sambil kita ulenin ya teman-teman. Ini ingat ya teman-teman, jangan terlalu keras untuk menguleninnya biar nanti kulitnya nggak keras. Jadi kita uleninnya perlahan aja, jangan terlalu ditekan. Nah ini airnya udah masuk semua. Dan kalau sudah bisa dibentuk kayak gini, ini udah cukup. Kemudian kita akan istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya sudah cukup rileks ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke alat kerja dan kita akan timbang masing-masing 20 gram. Kalau teman-teman gak ada timbangan boleh dikira-kira aja ya. Karena di sini aku mau sama untuk ukurannya, jadi aku timbang ya teman-teman. Kemudian ini akan aku tutup biar nggak terlalu kering, lalu aku ambil satu persatu ya, dan kita akan pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin bisa digilas dengan gelas ya teman-teman. Jadi kita pakai alat-alat yang ada aja di rumah. Untuk kulitnya jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis, jadi teman-teman bisa kira-kira aja ya. Nah segini ya ukurannya sudah cukup. Kemudian langsung di sini kita akan kasih isian bihun yang tadi di awal udah kita buat. Kemudian langsung aja ditutup dan kita rekatkan ya teman-teman. Langsung kita bentuk. Aku di sini nggak pakai cetakan, langsung dipilin aja. Jadi kita rekatkan dulu bagian pinggirnya dan kita lipat-lipat seperti yang ada di video. Ini gampang kok teman-teman, tinggal kita cubit tarik seperti itu aja. Nah hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ulangi satu persatu sampai semua bahannya habis. Kalau teman-teman nggak bisa untuk membentuknya seperti ini, teman-teman boleh pakai cetakan ya. Nah ini udah selesai semua aku bentuk, hasilnya jadi 20 pieces teman-teman. Ini bisa dijadikan stok frozen atau langsung digoreng. Di sini mau aku goreng ya teman-teman, minyaknya sudah cukup panas, kita akan goreng satu persatu. Pastikan sebelum kita goreng minyaknya sudah benar-benar panas ya. Dan untuk minyak gorengnya ini kita gunakan yang lumayan cukup banyak ya teman-teman, biar terendam semua si kulit pastelnya. Sambil sesekali kita siram-siram seperti ini ya, biar kulit bagian atasnya juga terkena minyak. Lalu kita boleh balik seperti ini biar garing dan matangnya juga merata. Kalau udah kecoklatan seperti ini langsung aja kita angkat kemudian ditiriskan. Nah ini dia pastel gembulnya udah jadi. Gimana teman-teman, bikinnya super gampang banget ya, tanpa cetakan kita bisa bikin pastel yang sangat gembul dan juga rapih ya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box. Wah ini rasanya enak banget dan sekali makan itu puas ya teman-teman, karena isiannya ini full banget. Hai semuanya, kembali lagi di channel Leza Zakia. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ide jualan atau ide cemilan untuk di rumah. Ini enak banget, makan satu pastinya bikin lagi. Untuk caranya yuk ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama tumis bawang bombay dan juga bawang putih. Ini kita akan tumis sampai harum.
Kalau sudah harum, ini kita masukkan kentang. Ini 3 buah kentang sudah aku potong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian di sini juga aku akan masukkan wortel. Wortelnya aku pakai yang ukuran sedang, dipotong dadu juga supaya lebih cepat matang. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 150 ml air putih. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan kita tunggu sampai wortel dan kentangnya empuk. Setelah beberapa saat ini kita cek, ini kentang dan wortelnya sudah empuk. Kemudian di sini akan aku tambahkan bumbu-bumbu yang sudah aku tuliskan. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 2 buah telur rebus. Ini dipotong dadu kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga daun bawang dan juga seledri biar lebih harum. Aduk sampai tercampur rata. Lalu biar agak kental, di sini aku tambahkan larutan terigu yang sudah ditambahkan dengan air. Kembali kita aduk sampai tercampur rata. Di sini teman-teman boleh koreksi rasa ya. Kalau kurang garam boleh ditambahkan. Jadi wajib banget untuk dicek rasa dulu. Nah, kalau udah seperti ini kemudian angkat. Selanjutnya kukus 700 gram singkong. Ini kita akan kukus sampai matang ya teman-teman. Kurang lebih 20 menitan. Setelah 20 menit ini singkongnya sudah empuk, langsung aja diangkat. Kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper. Boleh menggunakan ulekan kalau nggak ada chopper. Kalau sudah halus, lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Kalau agak susah dengan sutil bisa langsung dengan tangan aja, pastikan tangannya sudah bersih. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian aku aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup tercampur rata ya teman-teman. Kemudian olesi tangan dengan minyak biar nggak terlalu lengket. Langsung aja ini kita akan ambil secukupnya, atau teman-teman bisa timbang kalau ukurannya mau sama. Ini kita bulatkan dulu, kemudian dipipihkan seperti yang ada di video. Kemudian kita kasih isian yang tadi udah kita buat secukupnya aja ya teman-teman, atau disesuaikan dengan harga jual. Kemudian ini akan aku bentuk lonjong ya teman-teman. Untuk bentuknya teman-teman bisa sesuaikan aja. Nah, ini kelihatannya jumbo banget ya teman-teman. Ini bisa dijual seharga 3 ribuan atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Kemudian kita lanjutkan berulang sampai selesai. Nah, ini udah selesai, hasilnya 17 pieces. Hasil bisa bervariasi tergantung dengan ukuran yang teman-teman buat. Dan untuk isiannya ini masih sisa ya teman-teman. Ini jangan dibuang, kita simpan aja di wadah kedap udara, simpan di kulkas ya. Selanjutnya siapkan bahan baluran. Ada tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air, lalu juga ada tepung roti. Ini gampang, tinggal kita celupkan aja ke tepung basah lalu ke tepung roti. Ini sambil ditekan-tekan supaya menempel seperti ini. Lakukan berulang sampai selesai. Nah, ini bisa banget dijadikan stok frozen. Nah, di sini udah selesai. Aku akan diamkan dulu selama 15 menit supaya tepung rotinya lebih menempel. Jadi digorengnya nanti lebih cantik ya. Setelah kita diamkan selama 15 menit di dalam frozen, ini langsung aja bisa digoreng. Atau kalau teman-teman mau buat ide jualan, ini bisa digoreng dadakan ya teman-teman. Jadi kita ambil seperlunya aja baru digoreng, biar hasilnya lebih fresh gitu teman-teman. Nah, ini kita akan goreng sampai kuning kecoklatan dan juga garing. Kalau udah garing seperti ini, langsung aja diangkat kemudian ditiriskan.
Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan api kecil karena ini kan bahannya udah matang ya. Jadi kita pakai api besar biar lebih garing. Nah, kemudian kita tambahkan dengan cabai rawit. Ini enak banget. Nih makan selagi hangat pastinya bikin lagi. Ini juga mengenyangkan banget ya teman-teman. Ini wajib banget buat teman-teman coba di rumah. Hai semuanya, kembali lagi di channel Neza Zakia. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ide jualan unik, menarik, dan pastinya kekinian banget. Ini bisa banget dijual seharga 1000 sampai 2000-an. Pastinya laris manis. Untuk caranya dan bahannya apa aja, yuk ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan 6 lembar roti tawar, beli yang harganya murah meriah aja. Kemudian roti tawar ini kita akan kukus dulu sebentar aja biar teksturnya lebih lentur ya teman-teman pas nanti dibentuk. Nah, di sini aku akan kukus kurang lebih selama 3 menit. Setelah 3 menit langsung aja diangkat, kemudian ini langsung kita pipihkan dengan rolling pin ya teman-teman. Ini setipis mungkin ya kita akan pipihkan. Kalau nggak ada rolling pin, teman-teman bisa gilas menggunakan gelas ya. Kalau dikukus ini hasilnya lebih lentur banget nanti pas dibentuk ya teman-teman. Kalau nggak dikukus ini kelihatannya agak keras ya. Nah, ini udah aku pipihkan semua. Ini lanjut akan aku potong. Ini jadi dua seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku akan potong lagi untuk sisanya. Hasilnya jadi lumayan banyak ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan 1 butir telur yang sudah direbus. Ini kita akan iris tipis. Di bagian tengahnya kalau bisa yang bagian kuningnya kena semua ya teman-teman. Jadi kita potong agak ketengahan. Lanjut kita akan iris bagian satunya lagi. Nah, di sini aku akan iris sosis sapi. Ini iris tipis-tipis aja ya teman-teman. Teman-teman bisa juga gunakan sosis ayam. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan harga jual ya. Kalau sosisnya mau digoreng dulu atau dikukus dulu juga boleh teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita siapkan tepung terigu dan juga kaldu bubuk dan kasih 150 ml air putih. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini, tidak terlalu kental atau juga terlalu encer ya teman-teman. Lanjut kita ambil selembar kulit roti yang sudah kita pipihkan, kasih sosis dan juga irisan telur. Lalu kita kasih mayones dan juga saus sambal secukupnya aja. Lanjut bagian pinggirannya kita kasih perekat yang tadi udah kita buat ya di bagian sisi-sisi pinggir ya teman-teman biar menempel sempurna. Lanjut ini kita akan lipat sambil ditekan-tekan ya teman-teman biar benar-benar menempel sempurna, dan kalau digoreng nggak bakalan kebuka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya siapkan secukupnya tepung roti. Nah, ini roti yang tadi udah kita kasih isi, di sini aku olesi dengan perekat. Teman-teman juga boleh celupkan langsung ke perekatnya, tapi di sini aku mau bikin yang versi ekonomis, jadi aku olesi aja dengan kuas ya teman-teman biar nggak terlalu banyak. Lanjut ini kita langsung kasih ke tepung roti. Usahakan semuanya tertutupi dengan tepung roti ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan berulang sampai semua bahannya habis. Nah, ini udah selesai semua, aku balurkan ke tepung roti. Ini bisa disimpan di dalam frozen atau langsung digoreng. Di sini aku akan goreng di minyak yang sudah cukup panas, goreng sampai matang, garing dan kecoklatan.
Gunakan api sedang aja, jangan api besar biar nggak cepet gosong ya teman-teman. Kalau sisi sebelahnya udah kecoklatan, segera balik. Ini cukup sekali balik aja ya teman-teman, biar nggak menyerap minyak yang banyak. Setelah garing dan kecoklatan, langsung diangkat, kemudian ditiriskan. Nah, ini dia roti gorengnya udah jadi. Gimana teman-teman? Bikinnya super gampang banget dengan modal yang cukup ekonomis. Ini dijual di kantin sekolah, pastinya laris manis karena kita bisa jual dengan harga murah meriah. Nah, teman-teman bisa kemas dengan mika seperti ini atau bisa juga dengan plastik OPP untuk dijual satuan. Nah, di sini bisa dikemas dua seperti ini. Teman-teman boleh tambahkan saus sambal, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya, karena isiannya tadi kita udah kasih saus mayones dan juga saus sambal. Nah, ini dalamnya teman-teman sangat menggoda banget, dan untuk ide jualan insya Allah bakalan laris manis. Hai semuanya, kembali lagi di channel Leza Zakia. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ide jualan yang unik, menarik, dan pastinya bikin laris manis. Ini bikinnya simple banget, pasti anak-anak suka. Untuk caranya yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita akan siapkan roti tawar sebanyak 6 lembar. Kemudian roti tawar ini kita akan gunting-gunting atau boleh disobek-sobek. Tapi kalau digunting-gunting hasilnya lebih rapi ya teman-teman. Setelah digunting-gunting, ini kita akan sirami dengan air hangat sebanyak 5 sendok makan. Ini supaya si rotinya biar lebih lunak ya teman-teman. Kemudian ini kita akan aduk sampai tercampur rata seperti ini. Pastikan rotinya jadi hancur dan lembut seperti ini, kemudian disisihkan sebentar. Selanjutnya di sini aku udah punya 2 buah kentang yang ukuran besar, kemudian aku rebus, lalu kita haluskan seperti ini. Teman-teman bisa haluskan menggunakan ulekan, kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nah, ini sudah halus, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita campurkan ke roti yang tadi udah kita haluskan ya teman-teman. Kemudian kita akan beri bumbu. Di sini ada kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur ayam, dan kemudian kita akan aduk sampai tercampur rata. Pastikan semua bahan benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata, hasilnya jadi seperti ini ya, jadi mudah untuk dibentuk. Kemudian kita ambil 1 sendok makan bahannya, kemudian kita bentuk seperti yang ada di video ya teman-teman. Untuk bentuknya disesuaikan dengan selera aja atau sesuai dengan harga jual. Nah, aku bentuk dengan seperti ini, kemudian di bagian tengahnya agak dicekumkan ya teman-teman, biar nanti bisa diisi sama isiannya. Kemudian kalau udah seperti ini, kemudian kita balurkan ke bahan basah, lalu kita akan celupkan kembali ke tepung roti. Pastikan si tepung rotinya menempel sempurna. Nah, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lanjutkan berulang sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa disimpan dulu di dalam frozen biar si tepung rotinya lebih menempel. Selanjutnya panaskan 1-2 sendok makan margarin, kemudian kita akan tumis sosis. Ini sosisnya bisa dikira-kira ya teman-teman. Aku pakai sampai 6 buah, dipotong dadu seperti ini. Nah, ini kalau udah matang kayak gini, kita akan angkat dan pindahkan ke wadah. Nah, tinggal kita kasih seasoning aja teman-teman. Nah, di sini aku pakai saus barbecue. Ini bisa dikira-kira saus barbecue-nya aku pakai 1 sendok makan, dan saus sambal 1 makan, dan saus tomat juga 1 sendok makan. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata aja. Ini simpel banget ya teman-teman untuk isiannya. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, tinggal kita
sisihkan sebentar dan lanjut untuk menggoreng untuk roti yang tadi udah kita buat ya. Nah, di sini kita akan goreng sampai kecoklatan dan garing, gunakan api sedang aja. Goreng sampai kecoklatan dan garing. Nah, ini sudah kecoklatan dan garing, angkat satu persatu, kemudian kita akan tiriskan. Kalau ada sisanya boleh kita lanjutkan untuk menggoreng. Nah, ini udah suhunya udah agak turun. Kemudian kita akan kemas menggunakan paper cup kayak gini satu persatu biar tampilannya lebih cantik. Kemudian kita kasih sebanyak 1 sendok teh untuk isiannya atau boleh disesuaikan dengan harga jual. Kemudian di sini aku kasih saus tomat ya teman-teman, karena untuk anak-anak biar nggak terlalu pedas. Kemudian tambahkan juga mayones secukupnya aja. Lalu yang terakhir di sini aku kasih potongan seledri ya, tipis-tipis aja, secukupnya aja biar lebih wangi dan tampilannya lebih menarik. Nah, ini udah selesai teman-teman, bikinnya super simple banget dan rasanya juga enak banget. Untuk harga jual bisa dijual seharga 2.000 sampai 3.000-an atau bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman pakai. Rasanya ini seriusan enak banget, pastinya bikin lagi. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai.